Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Yoga dengan NIM 2311532019 dari jurusan Informatika Universitas Andalas angkatan 23. Dan pada kali ini saya akan menyelesaikan satu permasalahan pada digital forensik dengan website, yaitu adalah Forensic Contest. Dan ini merupakan video kedua dalam permasalahan. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan permasalahan yang pertama, adalah Apple TV. Oke, selamat menonton. Untuk dosen pengampu saya, Pak Budi, selamat menonton. Oke, masuk dalam websitenya. Puzzle yang keempat, The Curious Mr. X. Oke, untuk latar belakang dari permasalahan ini, Mr. X melakukan penetrasi pada Arctic Nuclear Fusion Research Facility atau ANVRF Lab Subnet pada interweb. Dia berhasil melakukan sedikit pembobolan, tapi Mr. X tidak terlalu tersembunyi dan terdapat jaringan Mr. X yang kita rekam, dan ini merupakan permasalahan yang akan kita selesaikan. Berdasarkan rekaman Mr. X, kita akan mencari hal-hal yang perlu dalam informasi pada Mr. X yang digunakan. Oke, untuk permasalahan pertama itu adalah apa dari IP address yang digunakan oleh Mr. X scanner. Lalu yang kedua itu ada untuk port scan yang pertama yang digunakan oleh Mr. X, apa tipe dalam port scanner tersebut. Dan untuk jawabannya mulai dari TCP SCN, lalu ada TCP ECK, adalah UDP, lalu ada TCP Connect, lalu ada TCP XMAS, lalu ada TCP RST. Lalu untuk persoalan yang ketiga, apa IP address yang ditemukan oleh Mr. X? Yang keempat ada apa MAC address yang digunakan oleh Apple System yang ditemukan. Lalu ada yang kelima, itu adalah apa ID address yang digunakan Windows System yang ditemukan oleh Mr. X. Lalu yang keenam itu ada, atau yang terakhir, apa TCP port yang terbuka pada Windows System atau yang berhasil dibobol oleh Mr. X. Oke, mari kita download paket capture yang sudah disediakan oleh penyelenggara. Open. Evidence keempat. Ini merupakan tampilan dari paket capture yang dilakukan pembobolan oleh Mr. X. Terlihat paket capture ini dalam berbagai warna seperti biru, merah, hitam, fokus, dan putih. Untuk merah itu sendiri menandakan bahwa port atau sistem yang dicoba dipenetrasi oleh Mr. X itu memberikan penolakan. Dan yang biru merupakan langkah dari Mr. X untuk melakukan pembobolan. Nah, terlihat juga putih yang mungkin menandakan bahwasanya terdapatnya pembobolan pada jaringan ini. Oke, mari kita selesaikan permasalahannya. Yang pertama itu adalah apa IP
IP address oleh Mr. X Scanner. Apa IP address oleh penyerang yang digunakan? Oke, bisa kita lihat pada baris yang pertama atau paket yang pertama. Itu adalah source dengan IP 10.42.42.253. Lalu ada destinasi 10.42.42.50 dengan protokol TCP, dan yang panjangnya adalah 74. Dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan ini merupakan dengan Mr. X melakukan jaringan atau komunikasi dengan cara protokol TCP untuk mencari port yang terbuka pada fasilitas nuklir sebelumnya. Oke, untuk yang baris pertama itu ada pengiriman SYN atau synchronize yang dikirimkan oleh IP address 10.42.42.53. Selanjutnya ada ditolak oleh penerima dengan IP address 10.42.42.50 dengan dibuktikan dengan pemberian sinyal. Itu adalah RST HK atau Reset Acknowledge yang menandakan bahwasanya port ini menolak. Itulah port ke 46.104. Oke, untuk persoalan pertama sebelumnya itu adalah IP address yang digunakan oleh Mr. X. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya apabila Mr. X ini sebagai penyerang, berarti Mr. X dia yang akan mencari port untuk yang terbuka. Dan dapat dilihat pada jaringan ini, IP yang melakukan pencarian port terbuka itu adalah 10.42.42.53 dengan pengiriman synchronize pada destinasinya. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwasanya IP address oleh Mr. X itu adalah 10.42.42.53. Source address kita copy value, simpan. Mr. X, the curious mystery. Oke, permasalahan pertama terselesaikan. Selanjutnya adalah apa tipe port scan yang dilakukan oleh Mr. X. Untuk yang pertama kali. Oke, yang pertama kali pada paket yang pertama kita lihat secara rinci. Di sini Mr. X melakukan percobaan pada tanggal Februari tanggal 3 2010 dengan waktu pukul 6 dengan waktu standar, yaitu SI atau Asia Standard Time. Dan untuk arrival time itu adalah pada tanggal 2 2010 juga, pada jam 23.34 detik. Oke, permasalahan tadinya, apa tipe atau cara port scan yang digunakan oleh Mr. X? Itu jawaban mulai dari TCP synchronize, acknowledge, UDP, TCP connect, TCP XMAS, TCP RST. Sebelum itu
kita harus mencari tahu apa perbedaan dari masing-masing tipe port scan atau bagaimana Mr. X ini melakukan penetrasi. Secara dasarnya koneksi untuk TCP ini itu harus melakukan dalam 3 tahapan atau 3-way handshake. Dengan yang pertama itu adalah synchronize, lalu sistem akan memberikan synchronize acknowledge, lalu penerima akan membahas kembali dengan ACK atau acknowledge, sehingga klien dapat mengakses server yang tersedia. Mungkin dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk tipe port scan yang digunakan oleh Mr. X itu berupa TCP connect. Terlihat pada paket nomor 1 dengan protokol TCP. Mr. X melakukan peretasan dengan cara ini. Oke, kita copy. Gila ya. Selanjutnya adalah permasalahan yang ketiga. Apa IP address yang ditemukan oleh Mr. X? Oke, secara keseluruhan jaringan ini kita dapat analisis lagi. Kita lihat apa saja masing-masing IP yang dicoba terobos oleh Mr. X atau sistem yang dicoba terobos oleh Mr. X. Oke, untuk yang pertama itu adalah IP-nya adalah 10.42.42.50 yang melakukan penolakan. Lalu ada 10.42.42.56 yang juga melakukan penolakan. Lalu ketiga ada 10.42.25 yang juga melakukan penolakan, dan yang keempat masih sama, itu adalah 10.42.42.50. Kedua 56 juga, yang ketiga ada 25. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya Mr. ini melakukan pembobolan cuman ada 3 pola dengan IP address adalah 10.42.42.50. Lalu ada yang kedua 10.42.42.56 dan yang ketiga ada 10.42.42.25 dengan pola yang sama dilakukan oleh Mr. X. 50 56 25 50 56. Kita copy value dari solution ini 10.42.42.56. Yes, 25 10.42.50. lalu ada 10.42.42.56, lalu 10.42.42.25.
Jadi ini merupakan nilai IP yang ditemukan oleh Mr. X ya, atau yang dilakukan atau yang dicoba dibobol oleh Mr. X. Oke, selanjutnya permasalahan yang keempat. Apa MAC address Apple system yang ditemukan oleh Mr. X? Oke, komunikasi atau konversasi ini terjadi secara tiga IP address. Ini dapat kita cari nilai dari MAC address yang mungkin dari salah satu 3 IP ini. Oke, kita coba lihat statistik dan konversasi station. Oke, kita lihat pada baris yang pertama, Ethernet yang ke-6 itu adalah address yang pertama, itu ada 0016 CB92 68 DC. Kita coba lihat pada baris jaringan paket jaringan yang tersedia. Ini sudah ada filter. Kita coba filter. Oke, cuman ada 3 paket jaringan pada baris 11.000, sama juga 6.000. Oke, coba kita lihat satu ya. Kita coba expand pada paket jaringan ini. Pada frame tidak terlihat. Dah. Pada Ethernet 2 kita lihat ada sumbernya, itu adalah April 92. Untuk sumber adalah Apple, lalu untuk destinasinya adalah broadcast. Ini untuk barisan pada baris yang 6000, selanjutnya baris 6139. Sama juga sumbernya Apple, begitu juga dengan paket yang ke 11.000. Oke, permasalahan tadi itulah apa MAC address Apple system yang digunakan, yang ditemukan. Oke, pada fitur Ethernet 2 ini kita bisa melakukan expand pada source-nya dan terlihat pada value. Untuk MAC address yaitu adalah 0016 CB926 edisi. Ini merupakan MAC address yang
digunakan oleh sumber atau Apple TV dengan sumber dari IP 10.42.42.25. Oke, kita coba copy dan simpan untuk MAC address yang ditemukan. Selanjutnya IP address Windows system yang ditemukan. Mungkin sama dengan metode yang kita lakukan sebelumnya. Kita dapat melihat pada balasan sistem yang diberikan oleh Mr. X. Kita coba pada IP 10.42.42.50 dan kita expand pada analisa. Nah, terlihat pada Internet Protocol versi keempat, terlihat pada time to live untuk nilai baris ini memberikan ini memaparkan bahwasanya nilainya adalah 128. Mungkin secara umum 128 itu merupakan kode untuk menandakan dari sistem yang digunakan. Untuk nama 4 ini merupakan untuk kode dari Apple, dan 128 ini merupakan kode untuk Windows. Jadi kita dapat simpulkan untuk Windows ini memiliki IP yaitu adalah 10.42.42.50. Sesuai pertanyaan sebelumnya, apa IP address yang digunakan oleh Windows System? Oke, kita copy file yang adalah 10.42.42.50. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apa port yang terbuka pada Windows System? Dan urutkan dari desimal yang terendah hingga tertinggi. Oke, dapat kita lihat yang berwarna merah, paket ini menandakan bahwasanya destinasi atau hal port yang dicoba bobol oleh Mr. X itu melakukan penolakan. Sudah 4225 yang merupakan IP dari Mr. X 10.42.42.53. Mr. melakukan secara brute force, secara serang dan mencari port yang terbuka. Masih belum terlihat. Name query. Sepertinya sistem coba atau Mr. X coba mencari nilai pada database, dibalas oleh sistem oleh IP
4250. Masih belum. Name query dan masih belum juga. Session request from Mac. Apakah sudah kebobol? 4253. Mr. X masih mencari port yang terbuka. Masih dilakukannya penolakan. Name query workup. Sepertinya Mr. X sudah hampir berhasil melakukan pembobolan. Kita lihat pada baris 11.310 pada port 139 ini target memberikan balasan berupa synchronize CK, tapi tidak kepada Mr. X. Masih sama. Harusnya untuk melakukan pembobolan, Mr. X harus memberikan konfirmasi lagi pada protokol ini dengan cara acknowledge kembali. Three-way handshake. Bawah (256) dan yang terakhir ada transmisi yang dilakukan Mr. X, tapi masih melakukan masih diterimanya penolakan. ACK pada port 135 sini Mr. X melakukan pengiriman sinyal kembali, yaitu acknowledge tapi masih terlihatnya penolakan pada paket ini. Synchronize. Destinasinya adalah 424250. 42250 balasan. Kamu balasan. Ya, sepertinya 42250 melakukan balasan pada baris 13.000 ini. Tandakannya dengan balasannya adalah synchronize acknowledge. Lalu harusnya Mr. X melakukan konfirmasi kembali pada 4250 ini. Itu portnya adalah 135 4250. Ya, kita lihat untuk protokol yang atau port yang sudah terbobol. Yang pertama itu adalah port 135.
kita lihat kembali apakah masih ada port yang terbuka. Port 139. Di sini Mr. X melakukan sinkronis yang pertama pada IP 4250. Apakah ada balasan? 135, 139. Masih jika tidak diterima 139. Tidak terlihat di sini, masih sudah terimanya Mr. X pada port ini. CK di sini ada CK. Oh. Harusnya di sini sudah adanya pembalasan oleh sistem Windows, tapi tidak terlihat. Sini sudah Mr. X sedang melakukan verifikasi 2 kali. Nah, di sini pada baris 13.530 IP 10.42.4250 itu melakukan balasan sinkronis ECK acknowledge dengan port 139, yang berarti terjalinnya three-way handshake pada port ini. Berarti yang menandakan port ini sudah terbuka. 139. Kita review kembali Oke, ini dia. Yang pertama ada synchronize oleh Mr. X, lalu ada balasan dari port 139, synchronize acknowledge, dan balasan dari Mr. X. Dapat kita simpulkan bahwasanya untuk IP yang sudah terbuka, port yang sudah terbuka itu adalah port 135 dan port 139. Kita lihat lagi apakah masih ada port yang sudah terbuka. Sini terlihat dari port 1 nolak, 192 tidak memberikan balasan, 370 unreachable, itu juga dengan 36136. Di sini terlihat bahwasanya jaringan memberikan sinyal kembali pada Mr. X, tetapi port yang digunakan oleh Mr. X ini melakukan penolakan, berarti bahwasanya Mr. X sudah melakukan log off pada serangan ini. Dan ini dapat disimpulkan bahwasanya cuma yang di bagian bawah ini terjadinya pembobolan 135, 139, dan hanya 2 itu port yang berhasil dibobol oleh Mr. X. Oke, mari kita review kembali berdasarkan persoalan. Apa IP yang persoalan pertama? Itulah apa IP address dari Mr. X. Untuk IP address dari Mr. X itu adalah 10.42.4253. Lalu ada tipe port scan yang digunakan oleh Mr. X itu adalah TCP connect, itu adalah dengan cara melakukan three-way handshake.
Lalu ada ketiga, itu adalah apa saja IP address yang ditemukan oleh Mr. X mulai dari 10.42.42.50 adalah 10.42.42.56, 10.42.42.25. Lalu MAC address Apple system yang ditemukan oleh Mr. X itu adalah 0016CB926EDC. Dan yang kelima, IP address yang ditemukan oleh Mr. X pada Windows sistem yang digunakan oleh fasilitas nuklir itu ada 10.42.42.50. Dan yang terakhir itu adalah TCP port yang berhasil yang dibobol oleh Mr. X itu adalah 135 dan 139. Kita coba review dengan jawaban persoalan. Untuk soal yang pertama 10.42.42.253 benar. Yang kedua TCP connect benar. Yang ketiga ada 10.42.42.50 benar. 10.42.42.56, 10.42.42.25 benar. Dan untuk jawaban yang keempat 0016CB926EDC benar. Yang kelima 10.42.42.50 benar. Dan yang terakhir ada 135 dan 136. Oke, dapat kita simpulkan kita sudah menyelesaikan persoalan The Curious Mr. X pada website forensiccontest.com ini. Oke, sekian dari saya dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton untuk persoalan pada yang keempat ini. Dan itu merupakan penjelasan dari penemuan jawaban pada persoalan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Bapak Budi atas dosen pengampu pada mata kuliah.